Bayangkan, di sebuah lapangan desa yang sepi, tiba-tiba terdengar bunyi gamelan mengalun. Seorang penari menunggangi kuda dari anyaman bambu. Matanya kosong, gerakannya liar. Tapi dia bukan sedang bermain, dia sedang kerasukan. Inilah kuda lumping. Tapi, dari mana asalnya? Siapa yang menciptakannya? Dan, apakah benar ada kekuatan gaib yang bersemayam dalam setiap tarian itu? Kamu pasti pernah dengar atau bahkan nonton pertunjukan kuda lumping. Tarian yang satu ini bukan sekadar atraksi seni biasa. Karena di balik gerakannya yang energik dan musik gamelan yang menggema, ada cerita menyeramkan yang jarang dibicarakan orang. Sebuah legenda bahwa setiap kali kuda lumping ditarikan, arwah leluhur, bahkan makhluk halus, turut hadir, menyaksikan, bahkan ikut masuk ke dalam tubuh para penarinya. Tapi, benarkah tarian ini benar-benar mengundang arwah? Atau semua itu cuma bagian dari sugesti? Bersiaplah, karena kamu akan masuk ke dunia misterius di balik legenda kuda lumping yang mengundang arwah. Asal-usul kuda lumping. Kuda lumping. Tarian tradisional yang sering kita temui di acara-acara rakyat. Sekilas terlihat seperti hiburan biasa. Tapi siapa sangka, di balik irama gamelan dan tarian yang energik, ada kisah tua yang menakutkan. Legenda tentang tarian sakral yang konon digunakan untuk memanggil kekuatan gaib. Tentang penari yang tiba-tiba kesurupan. Dan tentang makhluk tak terlihat yang dipercaya ikut hadir dalam setiap gerakan. Malam ini, kita akan menyingkap asal-usulnya. Sebuah warisan budaya yang lebih menyeramkan dari yang kamu bayangkan. Asal-usul kuda lumping masih menjadi misteri yang diperdebatkan. Namun banyak sejarawan sepakat bahwa tarian ini sudah ada sejak masa kerajaan Jawa kuno. Diperkirakan, kuda lumping muncul sebagai bentuk penghormatan kepada prajurit berkuda yang bertempur mempertahankan tanah air. Namun, versi yang lebih tua mengatakan bahwa tarian ini adalah bagian dari ritual kerajaan untuk memanggil leluhur. Dalam suasana yang sakral, tarian ini digunakan untuk mengundang roh pahlawan agar memberikan perlindungan dan kekuatan spiritual kepada pasukan. Fungsi tarian sebagai ritual gaib. Dalam masyarakat Jawa kuno, seni dan spiritualitas tidak bisa dipisahkan. Kuda lumping bukan hanya pertunjukan. Ia adalah media komunikasi dengan alam halus. Musik gamelan dan gerakan yang repetitif menciptakan trance, membuka celah antara dunia nyata dan dunia arwah. Disinilah peran pawang atau dukun sangat penting. Mereka bertugas menjaga batas antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Kata beberapa pawang, jika tidak dilakukan dengan benar, tarian ini bisa memanggil roh jahat. Kenapa penari bisa kerasukan? Salah satu fenomena yang paling dikenal dalam kuda lumping adalah kerasukan. Tapi mengapa ini bisa terjadi? Ada dua versi penjelasan. Satu, secara spiritual. Penari dianggap dirasuki oleh roh leluhur atau makhluk gaib untuk menunjukkan kekuatan. 2. Secara psikologis, ini disebut fenomena trance atau hipnosis massal akibat musik dan atmosfer ritual. Namun pertanyaan besarnya, kenapa hanya tarian kuda lumping yang sering memunculkan kerasukan ekstrim? Jawabannya bisa jadi, karena memang ada energi lain yang hadir dan ikut menari bersama mereka. Unsur mistis dalam properti tarian. Perhatikan baik-baik properti kuda lumping. Kuda dari anyaman bambu, selendang, cambuk, bahkan debu tanah tempat mereka menari. Semua itu bukan sekadar perlengkapan. Beberapa grup kesenian kuda lumping mengaku bahwa kuda anyaman mereka sudah diberi isi, alias dihuni oleh makhluk gaib. Dan cambuk yang digunakan pun bukan sembarang cambuk. Di beberapa tempat, ia diritualkan terlebih dahulu. Legenda yang diceritakan turun-temurun. Banyak legenda yang mengiringi tarian kuda lumping. Seperti cerita tentang seorang penari yang tidak pernah sadar kembali setelah kerasukan. Atau tentang roh penunggang kuda yang selalu datang jika gamelan dimainkan tengah malam. Atau kisah penonton yang tiba-tiba muntah darah karena menghina pertunjukan. Kisah-kisah ini diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai peringatan bahwa kuda lumping bukan untuk main-main. Pantangan dan larangan. Jika kamu berniat menonton kuda lumping, ingat ini baik-baik. Jangan menunjuk penari saat mereka kerasukan. Jangan menyimpan barang yang jatuh dari penari.
Jangan menertawakan penari yang terlihat tidak wajar. Jangan mengambil gambar tanpa izin dari pawang. Karena dalam kepercayaan Jawa, pantangan ini dibuat untuk melindungi kamu dari interaksi gaib yang tak kamu sadari. Kini kamu tahu bahwa kuda lumping bukan sekadar pertunjukan, melainkan warisan kuno yang menyatukan dunia manusia dan dunia roh. Asal-usulnya berasal dari zaman kerajaan, tapi kekuatan gaibnya tetap hidup hingga sekarang. Jika kamu pernah menonton kuda lumping secara langsung, pernahkah kamu merasa merinding? Pernahkah kamu merasa ada yang memperhatikan dari balik panggung? Mungkin kamu sedang tidak sendirian. Unsur magis dalam pertunjukan. Pertunjukan kuda lumping bukan hanya soal tarian dan hiburan. Ia juga penuh dengan unsur-unsur magis yang masih dipercaya dan dijaga sampai sekarang. Tapi, apa saja sebenarnya unsur gaib yang tersembunyi dalam pertunjukan ini? Mari kita telusuri satu persatu. Ritual pembukaan dan doa gaib. Sebelum pertunjukan dimulai, biasanya pawang atau sesepuh akan melakukan ritual pembukaan. Doa-doa kuno dilantunkan, kembang disiramkan, dan dupa dibakar. Ritual ini bukan hanya untuk keselamatan, tapi untuk membuka gerbang alam gaib, agar roh-roh yang ingin datang tahu bahwa mereka diundang. Jimat dan rajah. Beberapa properti seperti kuda anyaman, cambuk, hingga pakaian penari, konon telah dirajah atau diisi dengan energi tertentu. Beberapa pawang bahkan membawa jimat kecil di pinggang, diikatkan pada tubuh penari agar roh yang merasuki tidak mengambil alih secara permanen. Rajah dalam bentuk tulisan Arab pegon atau simbol Jawa kuno sering digambar di bagian dalam properti, tidak terlihat oleh penonton. Trance dan kesurupan bukan akting. Ketika penari mulai bergetar, berjalan seperti kuda, bahkan makan beling, itu bukan trik. Mereka diyakini masuk ke dalam kondisi trance, atau bahkan benar-benar kerasukan. Yang menarik, setiap penari memiliki karakter, makhluk gaib, yang berbeda. Ada yang lemah lembut, ada yang galak, ada pula yang bertingkah seperti binatang liar. Api dan tanah sebagai media energi. Tanah tempat penari berpijak sering dianggap pusat energi pertunjukan. Karena itulah, pawang menaburkan bunga atau air kembang ke tanah sebelum dimulai. Api pun tidak sekadar efek visual. Melewati bara atau menginjak bara tanpa luka dianggap sebagai bukti bahwa tubuh penari sedang dilindungi kekuatan lain. Larangan tertentu untuk penonton. Selama pertunjukan berlangsung, penonton pun terikat pada aturan tak tertulis. Tidak boleh bersiul, tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh mengolok-olok penari kerasukan, tidak boleh mengambil benda dari arena tanpa izin. Karena dianggap bisa mengganggu makhluk yang sedang hadir, dan bisa membuat kamu ikut dibawa pulang. Pawang, sang penjaga dunia dua alam. Pawang bukan hanya pemimpin ritual. Ia adalah pengendali lalu lintas antara dunia nyata dan dunia roh. Jika ada penari yang kerasukan terlalu dalam, pawang yang memanggil roh itu untuk keluar. Jika penonton mulai terkena gangguan, pawang yang menjadi benteng terakhir. Beberapa pawang bahkan mengaku memiliki pendamping gaib pribadi yang ikut berjaga selama pertunjukan. Dalam setiap detik pertunjukan kuda lumping, ada lebih banyak yang terjadi daripada sekadar tarian. Setiap gerakan, setiap alunan musik, setiap kerasukan, adalah bagian dari simbiosis antara manusia dan yang tak terlihat. Inilah mengapa pertunjukan ini tetap dianggap suci di banyak tempat. Dan mengapa tidak semua orang boleh sembarangan menirunya. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa penari kuda lumping bisa makan beling, kebal bacok, bahkan bergerak seperti kerasukan? Jawabannya, bisa jadi bukan karena latihan fisik, tapi karena kerasukan makhluk halus. Banyak dukun atau pawang yang terlibat dalam pertunjukan kuda lumping bukan sekadar jaga-jaga. Mereka bertugas mengendalikan arwah yang dipanggil. Mereka punya mantra khusus, sesajen, dan kadang-kadang tumbal. Tarian ini bukan sekadar seni. Ini adalah ritual gaib yang diwariskan turun-temurun. Kisah nyata 1. Seseorang di Banyumas yang pernah menjadi penari mengaku bahwa saat dia menari, dia tidak sadar sama sekali. Dia merasa seperti ditarik masuk ke dalam alam lain, dan ketika sadar,
Dia sudah berada di tengah kerumunan, napasnya ngos-ngosan, tubuhnya penuh luka tapi tidak terasa sakit sama sekali. Arwah yang dipanggil. Yang lebih menyeramkan lagi, para pawang percaya bahwa arwah yang datang tidak selalu jin baik atau leluhur. Kadang, makhluk-makhluk buas ikut masuk, dan kalau tak dikendalikan, bisa menyerang siapa saja yang menonton. Ada yang bilang, jika kamu menonton kuda lumping dan tiba-tiba merasa pusing, merinding, atau mual, bisa jadi ada makhluk yang sedang memperhatikanmu. Kisah nyata 2. Di daerah Klaten, pernah ada pertunjukan kuda lumping yang berakhir kacau. 5 penari tidak bisa dibangunkan. Mereka berteriak-teriak dengan suara aneh, bukan suara manusia. Butuh 3 dukun dan ritual panjang selama 7 jam untuk mengusir makhluk itu. Lokasi-lokasi pertunjukan yang terkenal angker. Beberapa daerah di Indonesia memiliki pertunjukan kuda lumping yang terkenal, dan juga dikenal angker. 1 Wonogiri, banyak cerita kerasukan massal terjadi di sini. 2 Blitar, konon ada 1 grup kuda lumping yang selalu tampil saat malam Jumat Kliwon, dan pernah ada penonton yang hilang secara misterius. 3 Banyuwangi, dikenal karena unsur santetnya. Kuda lumping di sini konon menggunakan media jin pelindung. Jika kamu pernah menonton di salah satu tempat ini, mungkin kamu sudah pernah berinteraksi dengan dunia yang tak terlihat. Larangan dan pantangan saat menonton kuda lumping. Kalau kamu nonton pertunjukan kuda lumping, hati-hati. Jangan menunjuk penari yang sedang kerasukan, mengolok-olok atau tertawa berlebihan, mengambil gambar tanpa izin, terutama saat penari makan beling, menyimpan benda yang jatuh dari panggung. Pantangan-pantangan ini dibuat bukan tanpa alasan. Banyak kejadian janggal terjadi gara-gara penonton melanggar aturan gaib yang tidak tertulis. Penjelasan ilmiah atau sugesti massal? Para ahli mencoba menjelaskan kuda lumping dari sisi ilmiah. Mereka menyebutnya sebagai bentuk trance kolektif, kondisi psikologis di mana seseorang kehilangan kesadaran karena pengaruh musik, suasana, dan sugesti. Namun, banyak juga kejadian yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana mungkin seseorang makan pecahan kaca tanpa terluka? Atau bisa mengangkat benda berat padahal tubuhnya kecil? Ilmu pengetahuan masih belum bisa menjelaskan semuanya. Kesaksian penari dan pawang. Kami mewawancarai beberapa mantan penari kuda lumping dan juga pawang. Salah satu pawang mengatakan, kalau saya tidak baca doa dan siapkan sesajen, bisa-bisa yang datang bukan leluhur, tapi makhluk dari alam gelap. Seorang mantan penari berkata, saya nggak pernah ingat apa-apa. Saya baru sadar pas sudah selesai. Tapi dalam mimpi, saya sering lihat sosok-sosok yang mengerikan, seolah-olah mereka menagih sesuatu. Di tengah hiruk-pikuk teknologi dan dunia digital, masih ada tradisi lama yang menari di tengah debu dan tanah. Kuda lumping, seni yang bukan hanya ditonton, tapi dirasakan, dialami, bahkan dialiri kekuatan yang tak terlihat. Kuda lumping, dari desa ke dunia maya. Sebuah kebangkitan tak terduga. Tapi sebuah perubahan datang. Dari seorang remaja desa yang merekam temannya kerasukan saat tampil kuda lumping, lalu mengunggahnya ke TikTok. Dalam waktu sehari, videonya ditonton jutaan orang. Komentar berdatangan. Ini beneran. Merinding nontonnya. Di mana sih ini? Mau nonton langsung. Kuda lumping pun bangkit. Dari layar smartphone. Bukan di lapangan desa, tapi di dunia maya. Antara sakral dan viral. Sejak itu, banyak grup kuda lumping mulai membuat akun YouTube dan Instagram. Mereka tampil live, mengunggah latihan, bahkan membuat konten, kerasukan paling menyeramkan. Beberapa tampil dengan kostum neon, efek asap, dan lagu remix EDM. Penontonnya? Dari Indonesia, hingga Amerika, Jepang, dan Brasil. Tapi perubahan ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa sesepuh desa menolak keras. Tradisi ini sakral. Bukan untuk dijadikan tontonan sembarangan. Mereka bermain-main dengan kekuatan yang mereka tak pahami. Namun anak muda berkata lain. Kalau nggak gini, siapa yang tahu kita masih ada? Kami bukan melecehkan. Kami melestarikan, dengan cara kami.
Masa depan di ujung bambu. Hari ini, kuda lumping menari di dua dunia. Di desa, ia tetap hidup dalam wujud aslinya. Ritual, penghormatan, dan pertunjukan spiritual. Di dunia maya, ia menjadi konten, hiburan, dan jendela budaya bagi dunia luar. Tidak semua suka. Tidak semua setuju. Tapi satu hal pasti. Tradisi ini belum mati. Ia beradaptasi. Ia bertahan. Ia terus menari. Kuda lumping adalah saksi bisu zaman. Dari debu desa hingga layar digital. Dari gamelan tradisi hingga algoritma internet. Selama masih ada yang menari, dan ada yang percaya, kuda lumping akan terus hidup, menunggangi waktu, menembus batas, dan tetap menari antara dunia. Komunitas kuda lumping, antara melestarikan dan bertahan hidup. Di tengah zaman yang semakin melaju cepat, ada sekelompok orang yang masih memilih berjalan perlahan, melangkah bersama irama gamelan dan derap kaki kuda bambu. Mereka bukan sekadar penari. Mereka adalah penjaga. Penjaga dari warisan budaya yang nyaris terlupakan. Mereka adalah komunitas kuda lumping, yang kini bukan hanya bertarung untuk melestarikan budaya, tapi juga untuk bertahan hidup. Kuda lumping, atau jaran kepang, bukan sekadar tarian. Ia adalah ritual. Ia adalah identitas. Ia adalah doa yang ditarikan. Di masa lalu, setiap kampung punya kelompok kuda lumping sendiri. Setiap hajatan, syukuran, atau ruatan selalu diramaikan oleh tabuhan kendang dan hentakan kaki kerasukan. Anak-anak kecil tumbuh dengan suara gamelan sebagai lagu tidur mereka. Tapi itu dulu. Kini, satu persatu komunitas itu menghilang. Ditelan waktu, ditinggalkan generasi muda, dan diabaikan oleh dunia modern. Masih ada yang bertahan. Seperti komunitas Turonggo Budoyo di pinggiran Yogyakarta. Atau Singo Barong di pelosok Blitar. Mereka terus latihan, meski tak dibayar. Mereka tampil, meski penonton sepi. Mereka merawat kostum, membersihkan kuda anyaman, dan menambal gamelan yang rusak. Semua demi satu hal, agar budaya ini tidak mati. Wawancara fiktif bisa dimasukkan. Kalau bukan kami yang rawat, siapa lagi? Ini warisan dari simbah-simbah. Di antara sakral dan realita ekonomi. Tapi idealisme saja tak cukup. Panggung tak selalu datang. Bayaran kadang hanya cukup untuk beli bensin pulang. Banyak komunitas kuda lumping hidup di garis tipis antara semangat budaya dan kebutuhan ekonomi. Sebagian mulai membuka diri, menerima undangan tampil untuk acara modern, membuat konten di media sosial, mencari sponsor atau donasi online. Namun, tidak semua diterima dengan baik. Katanya, kami mengomersialkan budaya. Tapi kalau kami lapar, apa mereka peduli? Masuk ke dunia digital. Dengan ponsel dan jaringan internet, para pemuda di komunitas mulai mengubah strategi. Mereka merekam latihan, menampilkan kerasukan, dan membuat behind the scenes. Beberapa video viral, dilihat jutaan orang. Followers bertambah. Tawaran tampil datang dari luar kota bahkan luar negeri. Tapi tetap saja, pertanyaan itu muncul lagi dan lagi. Apakah budaya ini masih sakral, atau sudah jadi tontonan semata? Pertarungan dua dunia. Komunitas kuda lumping kini berada di tengah dua dunia. Dunia leluhur yang penuh nilai spiritual dan tradisi. Dunia digital yang menuntut konten cepat dan menarik. Mereka harus memilih. Melestarikan dengan cara lama dan perlahan mati. Atau bertahan hidup dengan cara baru, meski berisiko kehilangan makna aslinya. Dan sebagian besar memilih untuk menyesuaikan diri, tanpa melepaskan akar. Suara dari dalam komunitas. Bagi kami, melestarikan bukan berarti mematungkan tradisi, tapi menghidupkannya dengan cara yang sesuai zaman. Selama kami masih hormat pada roh leluhur, tidak ada yang berubah. Komunitas kuda lumping hari ini bukan hanya pelaku budaya. Mereka juga adalah kreator konten, edukator, bahkan duta budaya Indonesia. Menari dalam badai. Mereka menari di tengah badai zaman. Menari di tengah suara mesin dan layar sentuh.
Namun dengan setiap langkah dan ayunan cambuk, mereka berkata, "Kami belum kalah. Kami belum selesai." Selama masih ada yang menari, selama gamelan masih berdentum, dan selama ada orang yang menonton dan menghargai, kuda lumping akan terus hidup. Unsur mistis, ditinggalkan atau tetap dijaga? Apakah unsur kerasukan masih ada dalam pertunjukan modern? Banyak grup yang memilih meniadakan unsur kerasukan untuk alasan keselamatan dan profesionalitas. Di sisi lain, beberapa grup tetap menjadikan unsur mistis sebagai roh utama pertunjukan. Antara panggung dan dunia gaib, penari kuda lumping berjalan di garis tipis. Tapi ketika kekuatan itu diabaikan, akankah tradisi ini tetap utuh? Pendidikan dan masa depan kuda lumping. Upaya pelestarian. Masuk kurikulum sekolah seni, pelatihan untuk anak-anak desa, program pemerintah dan swasta dalam mendanai pertunjukan tradisional. Tantangan, minimnya regenerasi, stigma, kampungan, dan kebutuhan ekonomi. Kuda lumping bukan sekadar seni pertunjukan. Ia adalah pintu antara dua dunia, dunia nyata, dan dunia arwah. Apa yang kamu lihat mungkin hanyalah tarian dan musik. Tapi di baliknya, ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terlihat, dan tak semua orang kuat untuk melihatnya. Jadi, kalau suatu hari kamu menonton kuda lumping dan tiba-tiba merinding, jangan abaikan perasaan itu. Mungkin kamu sedang diawasi. Kalau kamu punya pengalaman nonton kuda lumping yang aneh atau bahkan menyeramkan, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tapi, pastikan kamu tidak sendirian.